Kita mulai dari yang bikin melongo sampai syok berat. Nomor 10, Sebastian Piñera. Mendiang Sebastian Piñera aslinya dikenal sebagai triliuner sekaligus mantan presiden Chili yang punya citra keluarga sangat sempurna bareng istrinya, Cecilia Morel. Tapi di balik layar, rumor soal sisi lain hidupnya sering banget jadi bahan bisik-bisik di kalangan elit politik Santiago karena kedekatan dia yang nggak biasa sama beberapa staf pria mudanya. Isu ini makin kenceng pas ada bocoran kalau di tahun 2010-an ada sosok asisten pribadi yang punya pengaruh terlalu besar dalam keputusan bisnis dan politik Piñera yang bikin banyak orang curiga kalau ada hubungan yang lebih dari sekedar bos dan anak buah. Berawal dari gaya hidupnya yang sangat tertutup soal urusan ranjang, banyak rakyat Chili yang mulai ngerasa ada yang nggak beres sama pernikahan panggung yang dia tampilin di media selama ini. Di tahun 2019, pas demo besar-besaran pecah di Chili, beberapa kelompok aktivis bahkan sempat ngebahas soal identitas rahasia sang presiden sebagai cara buat nyerang kredibilitasnya yang dianggap penuh kepura-puraan. Kabarnya, Piñera ini sebenarnya dicitrakan sebagai sosok heteroseksual tulen cuma demi ngejaga dukungan dari pemilih kanan yang sangat konservatif dan taat agama di negaranya. Tekanan publik pun makin menjadi pas beberapa media Amerika Latin mulai bandingin sikap Piñera yang kaku sama beberapa menteri mudanya yang kelihatan punya akses khusus ke kehidupan pribadinya. Meskipun dia nggak pernah ngaku secara belak-belakan sampai akhir hayatnya, banyak pengamat politik yang yakin kalau Piñera ini adalah contoh nyata pemimpin yang harus hidup dalam dua dunia yang beda. Dia harus akting jadi kepala keluarga demi kekuasaan, padahal di sisi lain ada rahasia besar yang sengaja dia tutupin rapat-rapat supaya kerajaan bisnis dan politiknya nggak hancur lebur. Kesimpulannya, masuknya nama Piñera dalam daftar ini sebenarnya ngebongkar betapa mahalnya harga sebuah citra politik di mata masyarakat. Nomor 9, Alejandro Giammattei. Alejandro Giammattei yang ngejabat jadi presiden Guatemala dari tahun 2020 sampai 2024 ini aslinya dicitrakan sebagai sosok kakek-kakek yang religius banget. Tapi ketenangan politik di sana mendadak pecah pas muncul nama Miguel Martinez, seorang pemuda yang tiba-tiba dapat jabatan super penting di pemerintahan, padahal nggak punya pengalaman apa-apa. Kedekatan mereka berdua ini bukan cuma soal kerjaan biasa, tapi publik nyium ada sesuatu yang disembunyiin karena mereka berdua hampir nggak pernah pisah, bahkan di acara-acara yang sifatnya sangat pribadi di rumah dinas. Masuk ke tahun 2021, situasi makin panas pas media lokal mulai ngebongkar kalau Miguel Martinez ini punya kuasa yang lebih gede daripada menteri-menteri senior lainnya. Banyak orang di Guatemala yang akhirnya bikin julukan si wakil presiden bayangan buat Miguel karena omongan dia jauh lebih didengerin sama Giammattei daripada wakil presiden yang resmi. Kedekatan yang terlalu nempel ini bikin rakyat curiga kalau Giammattei sengaja manfaatin jabatannya buat ngasih fasilitas mewah ke pasangan rahasianya itu di balik tembok istana yang tertutup rapat. Nggak berhenti di situ. Skandal ini makin jadi omongan dunia pas Giammattei nekat pasang badan buat ngebelain Miguel dari berbagai tuduhan korupsi proyek pemerintah yang nilainya gede banget. Beberapa pengamat politik di Amerika Latin ngerasa kalau Giammattei ini bener-bener disandera sama perasaannya sendiri sampai dia rela ngerusak hubungan diplomasinya sama negara lain demi jagain si pemuda kesayangan itu. Fenomena ini akhirnya naruh nama Giammattei di daftar kita karena kasusnya nunjukin gimana urusan hati bisa bikin kacau sistem pemerintahan sebuah negara. Dan kalian yang punya banyak masalah dengan orang toksik, kita buatin kalian 25 resep menghadapi orang toksik biar kalian hidup dengan tenang. Pahami dan sadari, biar kalian nggak dibikin gila sama mereka. Klik link di deskripsi atau di bio karena kita buka aksesnya sampai minggu depan. Nomor 8, Gabriel Attal. Nama Gabriel Attal ini mendadak jadi pusat perhatian dunia pas dia ditunjuk jadi Perdana Menteri Prancis di awal tahun 2024 kemarin. Di umurnya yang baru 34 tahun, dia langsung bikin rekor sebagai pemimpin paling muda dalam sejarah Prancis, sekaligus yang pertama kali berani jujur soal identitasnya sebagai gay sebelum dia duduk di kursi kekuasaan. Karirnya itu benar-benar melesat kayak roket, dari cuma jadi juru bicara pemerintah sampai akhirnya dipercaya sama Presiden Emmanuel Macron buat megang kendali negara yang lagi banyak masalah demo di mana-mana. Masuk ke urusan pribadinya, publik makin dibuat melongo pas tahu kalau Attal punya hubungan yang sangat dekat sama politisi top lainnya bernama Stéphane Séjourné. Masalahnya, Stéphane ini bukan orang sembarangan. Dia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di bawah kepemimpinan Attal sendiri. Kondisi ini sempat bikin debat panas di parlemen karena banyak yang ngerasa kalau sebuah negara dipimpin sama pasangan yang punya hubungan spesial, itu bisa bikin keputusan politik jadi nggak objektif dan terlalu personal. Meskipun sering dapat serangan dari lawan politiknya yang masih punya pemikiran kuno, Attal tetap kelihatan tenang dan nggak pernah mau ambil pusing sama sindiran soal kehidupan pribadinya. Nomor 7, Abraham Lincoln. Banyak orang nggak nyangka kalau di balik sosok sang pembebas budak yang mukanya dipajang di uang $5 ini tersimpan rahasia kedekatan yang sangat intim sama seorang pria bernama Joshua Speed. Kejadiannya bermula di tahun 1837, pas Lincoln baru pindah ke Illinois dan milih buat tidur di satu kasur yang sama Joshua selama 4 tahun berturut-turut. Padahal Lincoln itu orang yang punya duit cukup buat nyewa kamar sendiri biar nggak perlu dempet-dempetan tiap malam. Tapi nyatanya mereka malah nempel terus kayak nggak bisa dipisahin.
lain. Hubungan mereka berdua ini makin jadi tanda tanya besar pas Joshua akhirnya mutusin buat nikah sama seorang cewek di tahun 1841. Lincoln mendadak kena depresi berat, badannya kurus kering, dan dia nulis surat yang isinya bener-bener kayak orang lagi patah hati kehilangan belahan jiwa, bukan cuma kayak kehilangan temen nongkrong biasa. Beberapa ahli sejarah bahkan nemuin kalau bahasa di surat-surat mereka itu puitis banget dan penuh kode-kode rahasia yang cuma dimengerti sama orang yang punya ikatan batin sangat dalam di balik selimut. Gak berhenti di situ aja. Pas Lincoln udah jadi orang nomor 1 di Amerika dan tinggal di Gedung Putih, dia malah makin sering narik orang deketnya ke dalam kamar pribadi. Sekitar tahun 1862, pas istrinya lagi pergi keluar kota, ada catatan yang nyebut kalau pengawal pribadinya yang bernama David Derrickson sering banget tidur bareng Lincoln dan bahkan sampai pakai baju tidur milik sang presiden. Kabar soal kedekatan fisik ini sebenarnya udah jadi rahasia umum di kalangan staf istana. Tapi karena Lincoln itu pahlawan besar, cerita ini pelan-pelan sengaja dikubur biar citranya tetap terlihat sempurna di mata rakyat. Masuknya nama Abraham Lincoln dalam daftar ini sebenarnya nunjukin kalau seorang legenda pun bisa punya sisi kehidupan yang sangat rumit dan penuh misteri. Dia emang punya anak dan istri, tapi bukti sejarah soal kedekatannya sama Joshua Speed dan David Derrickson itu terlalu nyata buat dibilang cuma kebetulan atau sahabat karib doang. Nomor 6. Elio Di Rupo. Pernah denger nggak cerita tentang politisi yang bukannya takut pas rahasianya mau dibongkar, tapi malah balik nantang dunia? Itulah yang dilakuin Elio Di Rupo, mantan Perdana Menteri Belgia pas tahun 1996. Dia dituduh macem-macem soal kehidupan pribadinya sama lawan politik. Bukannya ngeles atau sembunyi di balik pengacara, Elio malah berhenti di depan kerumunan wartawan yang lagi haus berita dan bilang dengan muka lempeng, "Iya, saya gay." Terus kenapa? Berawal dari momen nekat itu, nasib Elio bukannya hancur, tapi malah makin melejit gila-gilaan sampai dia akhirnya kepilih jadi Perdana Menteri di tahun 2011. Keberanian Elio buat tampil apa adanya ini juga bikin dia dapat jempol 2. Sekitar tahun 2012, pas dia harus kumpul bareng pemimpin-pemimpin dunia yang gayanya kaku dan formal, Elio tetap pede nunjukin identitasnya tanpa ada rasa minder sedikit pun. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5. Leo Varadkar. Irlandia yang aslinya dikenal sebagai negara yang sangat taat agama dan konservatif, mendadak geger pas pemimpin mudanya, Leo Varadkar, bikin pengakuan soal identitas aslinya. Tepatnya di tahun 2015, pas lagi ada wawancara di radio nasional RTI. Leo secara terbuka bilang kalau dia adalah seorang gay. Momen ini jadi kontroversi besar karena muncul di tengah panasnya debat nasional soal aturan pernikahan di Irlandia, yang bikin banyak orang ngerasa kalau pengakuan Leo ini punya muatan politik buat pengaruhin suara rakyat. Meskipun banyak dapat kritikan dari kelompok tradisional, karir Leo malah tetap melaju sampai dia jadi Perdana Menteri Irlandia di tahun 2017. Rakyat di sana banyak yang melongo karena ini pertama kalinya dalam sejarah mereka punya pemimpin yang berani dobrak tradisi lama yang udah kuat selama ratusan tahun. Sorotan makin tajam pas Leo mulai berani bawa pasangan prianya, Matthew Barrett, ke acara-acara kenegaraan yang sangat resmi. Salah satu momen yang paling jadi omongan adalah di tahun 2018, pas dia ketemu sama Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, yang dikenal punya pandangan sangat keras terhadap isu ini. Nomor 4. Xavier Bettel. Sosok Xavier Bettel ini bener-bener bikin sejarah baru di daratan Eropa pas dia mutusin buat nikahin pacar cowoknya, Gauthier Destiny, di tahun 2015. Momen ini jadi bahan omongan dunia karena Xavier waktu itu lagi menjabat jadi Perdana Menteri Luxembourg, sebuah negara kecil yang sebenarnya cukup konservatif. Gak berhenti di situ. Aksi berani Xavier ini juga bikin dia dapat sorotan tajam pas hadir di acara-acara kenegaraan yang super formal. Salah satu momen yang paling ikonik adalah pas dia bawa suaminya ke acara makan malam bareng pemimpin-pemimpin dunia lainnya, di mana biasanya para pemimpin itu bawa istri masing-masing. Masuk ke tahun 2019, Xavier makin jadi pusat perhatian pas dia dengan berani nyentil negara-negara yang masih nindas kelompok minoritas di depan forum internasional. Dia sering banget dapat kecaman dari lawan politiknya yang ngerasa kalau Xavier ini terlalu sibuk pamer identitas pribadinya daripada ngurusin masalah negara yang lebih penting. Nomor 3. James Buchanan. Sosok James Buchanan ini selalu jadi bahan gosip paling panas di buku sejarah Amerika karena dia satu-satunya presiden yang nggak punya ibu negara atau istri selama menjabat di Gedung Putih. Bukannya nyari pasangan cewek, Buchanan justru tinggal bareng sama seorang politisi pria bernama William Rufus King selama 15 tahun penuh. Berawal dari tinggal bareng itu, hubungan mereka makin dicurigai pas William King harus pergi ke Prancis buat tugas negara. Dan mereka berdua mulai rajin kirim-kiriman surat yang isinya sangat emosional. Dalam salah satu suratnya, Buchanan pernah nulis kalau dia ngerasa kesepian banget dan gak minat buat nyari pendamping lain setelah ditinggal pergi sama William. Bahasa yang dia pakai itu bener-bener kayak orang yang lagi rindu berat sama belahan jiwanya. Bukan cuma sekedar kangen sama teman kerja atau sahabat deket di kantor pemerintahan. Gak berhenti di situ, misteri ini makin jadi omongan pas keluarga Buchanan mutusin buat ngebakar hampir semua surat-surat pribadi antara dia
dia dan William King setelah sang presiden meninggal dunia. Meskipun dia pernah tunangan sama seorang cewek di masa muda, pertunangan itu batal dengan cara yang tragis, dan setelah itu Buchanan nggak pernah lagi kelihatan deket sama perempuan manapun. Nomor 2, Paolo Rondelli. San Marino mendadak jadi buah bibir di seluruh dunia pas tahun 2022 kemarin karena milih sosok Paolo Rondelli sebagai salah satu kapten bupati atau kepala negaranya. Penunjukan ini bukan sembarang momen politik biasa. Soalnya Paolo ini adalah aktivis kawakan yang udah lama banget vokal soal hak-hak sipil di negaranya yang ukurannya cuma secuil itu. Banyak pengamat internasional yang langsung melongo karena negara sekecil San Marino ternyata punya nyali lebih gede buat naruh orang yang terbuka soal identitas pribadinya di kursi paling tinggi. Nomor 1, Edgars Rinkēvičs. Dunia politik di wilayah Baltik mendadak geger di tahun 2014 pas Menteri Luar Negeri Latvia, Edgars Rinkēvičs, bikin pengakuan lewat akun Twitter pribadinya kalau dia adalah seorang gay. Tanpa ada tekanan dari siapapun, Edgars milih buat jujur di tengah panasnya situasi diplomasi sama Rusia. Sebuah langkah yang banyak orang anggap sebagai bunuh diri politik paling gila saat itu. Banyak analis awalnya ngira karir mentereng Edgars bakal langsung tamat dan dia bakal didepak dari pemerintahan karena pengakuannya itu. Nyatanya, hal yang sebaliknya justru kejadian. Di tahun 2023 kemarin, dia malah terpilih jadi presiden Latvia lewat pemungutan suara resmi di parlemen. Selama memegang kendali negara, Edgar sering banget dapat serangan kata-kata pedas dari lawan politiknya yang ngerasa kalau gaya hidup sang presiden bisa ngerusak nilai-nilai tradisional bangsa. Tapi uniknya, dia selalu ngebalas kritik itu dengan kerja nyata di bidang pertahanan, terutama pas Latvia harus pasang badan ngadepin ancaman keamanan di perbatasan wilayahnya.